Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, ini adalah video kedua dari videoku sebelumnya, yaitu ketika aku mengunjungi The International Fair and Museum of the Prophet's Biography di kota Madinah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kutipan ini sering tertulis dalam banyak buku, didengar dalam berbagai forum, tersebar dalam berbagai situs di internet atau di media sosial. Masa lalu yang telah menjadi sejarah memang sangat penting sebagai pemandu dan saran belajar bagi sebuah bangsa untuk mengambil pelajaran atau untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, termasuk sejarah Nabi atau Sirah Nabawiyah, yang merupakan materi yang penting dan dipelajari secara resmi dalam pelajaran agama Islam. Bagi pecinta sejarah, buku-buku terkait dengan sejarah kehidupan Rasulullah tak habis-habisnya diterbitkan. Dengan data baru, perspektif baru, atau sekedar menulis ulang dari tema yang ada. Ada yang ditulis secara singkat namun tak kurang, ada yang berjilid-jilid. Bagi yang sedang umroh atau sedang berada di kota Madinah, ada sebuah tempat yang sangat pas untuk belajar sejarah kenabian secara singkat, namun ingin memiliki gambaran yang besar dan visualisasi yang utuh, yaitu museum ini. Aku beruntung karena berkesempatan mengunjungi tempat yang sangat bagus ini, dan aku share sama teman-teman semua. Kelebihan museum ini adalah adanya berbagai diorama yang menggambarkan perkembangan agama Islam dari masa ke masa, penggambaran terbentang dari era munculnya Makkah sebagai pemukiman ketika Ibunda Hajar menemukan sumber air Zam-Zam, dan pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang menjadikan wilayah itu sebagai kota perlintasan yang menyediakan air dan pusat ziarah hingga masa Madinah kontemporer. Namun demikian, fokus yang ditampilkan adalah sejarah Madinah. Lokasi museum ini adalah di seberang dari Kubah Hijau atau Raudhah. Jadi semua jamaah haji dan umrah pasti akan mengunjungi Raudhah dan tempatnya dekat dari situ. Kemudian untuk tiketnya juga ada dua macam, ada yang 40 rial dan ada yang 70 rial. Yang 40 rial hanya di lantai 1 dan yang 70 rial lantai 1 dan lantai 2. Semua informasi disajikan dengan cara yang sangat menarik karena menggunakan teknologi sangat modern, 3 dimensi, kemudian warna-warna yang menarik, sehingga belajar di sini sangat menyenangkan. Untuk pengunjung yang berbahasa sama akan disatukan dengan bahasa yang sama. Ada beberapa pengantar dan pemandu yang mengantarkan dalam bahasa yang familiar atau bahasa sehari-hari dari pengunjung. Untuk jamaah dari Indonesia dan Malaysia akan disatukan dalam bahasa Indonesia. Nah, bagi sahabat yang ingin mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa datang ke Museum International Biografi Nabi ini. Tidak perlu khawatir karena pemandunya kebanyakan adalah orang Indonesia untuk bahasa Indonesia. Biasanya mereka adalah mahasiswa S2 atau S3 yang sedang melanjutkan pendidikan di kota Madinah Al-Munawwaroh. Posisi museum ini terlihat mencolok dari halaman Masjid Nabawi, yakni tepat di depan gerbang nomor 306-307 Masjid Nabawi. Museum ini adalah museum modern yang menjelaskan kisah perjalanan Nabi Muhammad. Salam Fair, pengelola museum, memiliki 3 museum serupa. Selain ada di Madinah, ada juga di Mekah, dan saya juga sudah berkesempatan mengunjungi museumnya di Mekah dan juga ada di kota Maroko. Museum ini dibangun pada tahun 2020 dan baru dibuka di akhir 2021 setelah pandemi. Sebelum membeli tiket, pastikan dulu jadwal kunjungannya. Pihak museum telah membuat jadwal sesuai dengan bahasa pengantar. Ada bahasa pengantar Arab, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Urdu, Turki, Persian, Malaysia, dan bahasa Indonesia bareng.
Jadi jangan sampai salah jadwal ya. Bersama aku kemarin ada sekitar 10-12 pengunjung juga yang bareng berasal dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Setelah membeli tiket, kita dipersilahkan masuk ke ruang tunggu yang cukup nyaman dan adem. Selamat datang di Museum Biografi Nabi. Selama di museum dilarang memotret dan memvideo, tapi ternyata masih boleh mengambil gambar seperti yang aku ambil. Ini di area yang boleh diambil gambar, tapi ada beberapa part yang memang tidak boleh untuk merekam. Museum ini memiliki banyak layar, banyak ruangan yang di dalamnya berisi tema-tema tertentu. Tiap layar menceritakan tema yang berbeda-beda, mulai tentang Allah, sejarah nabi-nabi, hingga kota Mekah dan Madinah di zaman Nabi Muhammad. Kita tinggal menyentuh layar itu untuk masuk ke menu-menu yang ada di dalamnya, karena itu touch screen. Ada bagian yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad begitu sayang kepada anak-anaknya, terutama Fatimah. Peran perempuan di zaman Rasulullah juga diceritakan secara detail di tampilan layar di museum. Meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya Ismail alaihi wassalam dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tahun demi tahun terlewati, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Antara Syam dan Yaman, pasar Ukats terisi dengan berbagai macam barang dagang. Lalu lewatlah masa-masa yang lama, tahun-tahun yang panjang. Dalam rumah yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu adalah rumah ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya, Aminah binti Wahab, yang disebutkan bahwa pada malam lahirnya Muhammad, muncul darinya cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di kota Mekah, hidup di antara keluarganya, berjalan di antara jalanan sempit dan rumah-rumahnya. Dan dalam rumah yang seperti ini, beliau menikah dengan tuan putri pertama Islam, tuan putrinya kota Mekah yang suci, ibu kaum mukminin, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu suka bersendiri, berjalan sejauh 7 km hingga sampai ke Gua Hira, lalu mendaki gunung yang tinggi itu dengan ketinggian 294 meter, supaya sampai pada gua yang berada di puncak gunung, hingga wahyu turun kepadanya, lalu diembankan kepadanya agar menyampaikan pesan yang abadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan pada suatu malam yang diberkahi, mulailah perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari kota Mekah menuju kota Al-Quds, menuju Al-Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, kiblat pertama kaum muslimin, masjid suci dan dimuliakan yang ketiga. Betapa agung perjalanan cahaya ini. Demikian pula mukjizat Nabi ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam
dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu dimulailah perjalanan hijrah yang penuh keberkahan. Perjalanan itu terus berlanjut hingga tampak tanda-tanda kota Madinah dengan kebun kurma dan bebatuan hitamnya. Sedangkan kaum Ansor telah mengetahui kedekatan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus menunggu beliau di bebatuan. Tidak membuat mereka kembali kecuali panasnya zuhur, hingga mereka dengar seorang pemanggil mengabarkan telah tibanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun bersegera menyambut kedatangannya dalam keadaan senang dan riang gembira. Ada juga ditunjukkan Bukit Zamza yang sekarang menjadi Zamzam Tower yang ada menara jamnya. Pada diorama kota Madinah juga terlihat bahwa Masjid Nabawi dulunya hanya 10.000 meter persegi. Juga ditunjukkan rumah istri-istri Rasulullah yang juga saling berdekatan. Sekarang area Masjid Nabawi sudah seluas 34 hektar. Ada area khusus anak-anak di dalam museum ini. Sengaja disediakan agar anak-anak yang mungkin bosan bisa bermain di area bermain. Di sana juga ada game tentang nabi-nabi yang dilengkapi dengan visual yang menarik. Setelah mengitari layar-layar dan diorama, pengunjung diajak masuk ke dalam sinema. Selama sekitar 10 menit, kita menyaksikan video singkat tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Di bagian akhir tur adalah perpustakaan. Buku-buku tentang Nabi Muhammad diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Buku-buku itu antara lain berjudul Sekilas Sejarah Kehidupan Nabi, Ensiklopedia Para Nabi, Nabi Muhammad SAW dan Non-Muslim, Para Asisten Pengurus Keperluan Nabi, Keteladanan Abadi Kaum Perempuan, serta Nabi dan Manusia. Demikian vlog perjalanan aku mengunjungi Museum Nabi di Madinah. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keimanan, tetap dalam iman dan Islam sampai mati, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Aku tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.